Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan nikmat yang sangat besar, nikmat yang luar biasa, dimudahkan bagi kita semuanya untuk menunaikan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah, salat yang disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu, kata Allah, adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Maka kita berharap semoga ibadah yang baru saja kita lakukan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang indah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man shalla al-isya'a fi jama'ah, barang siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia telah melaksanakan salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'ah, dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah, seakan-akan dia telah mengerjakan salat satu malam penuh. Alhamdulillah. Ya, amalan yang sangat ringan dan sangat cepat dilakukan, tidak begitu lama salat subuh, tetapi keutamaannya, kata Nabi tadi, seperti dia melaksanakan salat semalam suntuk. Walillahil hamd. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di subuh hari ini kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menyimak dan ingin mentadabburi satu ayat dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah ayat ini adalah ayat yang sangat populer dan sering kita dengarkan bersama. Bahkan saya pikir semuanya sudah menghafalkan ayat ini dengan baik. Yaitu ayat yang terdapat pada surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah yang akan kita tadabburi pada subuh hari ini, ayat keduanya. Ayat kedua yang terdapat pada surah Al-Qiyamah. Taib, silakan
dibaca. Dibaca ayat 1 dan ayat 2. Ta'awud dulu Pak, ta'awud. Baik. Masih ada jamaah? Satu lagi. Silakan. Baik. Silakan Pak. Kita baca. Silakan, silakan. Kita yang sandar di tembok, di tiang. Masya Allah. Sudah hafal ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Di surah Al-Qiyamah ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan sumpah. Allah bersumpah. Dan ketika kita mendapatkan di Al-Quran ada sumpah Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak main-main. Kalau Allah sudah bersumpah di dalam Al-Quran, maka itu tidak sembarang. Ada sesuatu yang Allah ingin ingatkan kepada hambanya. Ya, yang boleh jadi hamba itu tidak percaya, tidak yakin atau kurang yakin, sehingga Allah butuh meyakinkan mereka dengan sumpahnya. Atau ada hamba-hamba Allah yang lalai, yang lupa, sehingga Allah ingin ingatkan dengan bersumpah. Jadi kalau Allah sudah bersumpah, itu jangan main-main lagi. Itu Allah sudah serius. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menyadarkan hamba-hambanya, untuk mengingatkan hamba-hambanya yang selama ini lalai. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La uqsimu biyaumil qiyamah. Saya, kata Allah, bersumpah. Saya, kata Allah, bersumpah. Dengan apa? Biyaumil qiyamah. Dengan hari kiamat. Saya bersumpah dengan hari kiamat. Bukan ini yang kita bahas. Ya. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari kiamat. Kenapa? Karena banyak orang tidak percaya dengan hari kiamat. Atau dia percaya tetapi kurang yakin. Atau dia yakin tetapi tidak ada persiapannya. Dia tahu ada hari kiamat. Dia yakin ada hari kiamat, tapi dia tidak mempersiapkan dirinya menghadapi hari kiamat. Iya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika salah satu sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Kapan hari kiamat akan datang? Kapan terjadi hari kiamat? Maka Nabi tidak menjawab kapan terjadinya, karena Nabi tidak tahu jawabannya. Karena hari kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah
Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas hari kiamat pasti terjadi. Cuma kapan terjadinya itu rahasia Allah. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui dengan pasti kapan terjadinya hari kiamat. Tapi hari kiamat pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Oleh karena itu Rasulullah ketika ditanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat akan terjadi? Nabi tidak menjawabnya, tetapi Nabi balik bertanya. Apa pertanyaan Nabi? Wa madza a'adatta laha? Apa yang telah kamu siapkan untuk hari kiamat? Apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Itu yang penting. Adapun mencari tahu kapan hari kiamat terjadi, itu tidak penting bagi kita. Kenapa? Karena sekalipun kita berusaha mencarinya, kita tidak akan pernah tahu kapan. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terpenting bagi kita adalah apa persiapan kita. Seperti apa persiapan kita untuk menghadapi datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian, setelah itu Allah bersumpah dengan ayat yang kedua, dan ini akan kita bahas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan saya, kata Allah, bersumpah. Saya bersumpah dengan jiwa. Jiwa di sini yang dimaksud adalah jiwa manusia. Saya bersumpah, kata Allah, dengan jiwa al-lawwamah. Jiwa yang amat sangat menyesal. Ini kata Allah. Saya bersumpah dengan jiwa yang amat sangat menyesal. Iya. Lawwamah di situ ada al-lawwamah. Biasa kita dengar istilah nafsu lawwamah. Nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah. Apa makna lawwamah tadi? Lawwamah itu adalah jiwa yang amat sangat menyesal. Iya. Disebutkan oleh Allah dengan lawwamah, bukan laimah. Laimah beda dengan lawwamah. Ya, kalau laimah adalah orang yang menyesal. Tapi kalau lawwamah adalah orang yang sangat amat menyesal. Penyesalannya luar biasa, itu maksudnya. Jelas Pak ya? Dalam bahasa Arab ada namanya sighah mubalaghah. Dalam bahasa Arab ada namanya sighah mubalaghah. Kata dalam bentuk mubalaghah. Iya. Misalnya, contoh ya, saya kasih contoh. Ya. Dharib. Dalam bahasa Arab ada namanya dharib, orang yang memukul. Kemudian ada darrab. Dharib, darrab. Kalau dharib orang yang memukul, kalau darrab yang suka memukul. Yang selalu memukul. Ya, itu namanya mubalaghah. Sama dengan tadi, laim orang yang menyesal, kalau lawwamah apa? Yang luar biasa penyesalannya. Yang tidak sedikit penyesalannya, sangat luar biasa penyesalannya. Maka Allah ingin ingatkan kepada kita bahwa di hari kiamat ada jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa ini luar biasa penyesalannya. Tapi apalah gunanya dia menyesal? Apalah gunanya dia menyesal di hari itu? Pertanyaannya jamaah sekalian, siapa yang dimaksud oleh Allah di ayat itu? Siapa yang dimaksud oleh Allah di ayat itu? Bahwa di hari itu, di hari kiamat, jiwa-jiwa akan menyesal luar biasa. Siapa kira-kira Pak?
Apakah samping teman kita yang di samping kita duduk, atau kita sendiri? Yang jelas Allah mengatakan di hari itu, di hari kiamat, ketika hari kiamat terjadi, jiwa-jiwa manusia sangat menyesal. Pertanyaan saya tadi, jiwa siapa yang menyesal? Yang mana yang menyesal? Siapa yang menyesal itu? Bukan di saya, Ustaz. Kalau saya insya Allah rajin sholat subuh. Yang menyesal itu Ustaz yang tidak pernah sholat subuh. Yang menyesal itu Ustaz yang tidak pernah baca Al-Quran. Kalau saya rajin pengajian, rajin sholat subuh, rajin sedekah. Jamaah sekalian, siapa yang dimaksud oleh Allah pada ayat itu? Nah, kita buka buku tafsir. Nah, kita membahas Al-Quran, maka kita kembali kepada tafsir ulama. Para ulama tafsir mengatakan, seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Di dalam tafsir beliau, ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan, Jami'un nufus. Jami'un nufus Jami'un nufus al-khiyarati wal fajirah. Kata beliau, yang menyesal di hari kiamat dan penyesalannya luar biasa adalah seluruh jiwa. Semua jiwa. Berarti masuk kita? Iya. Karena yang dimaksud oleh Allah dengan jiwa di situ adalah semua jiwa. Baik jiwa yang baik, yang soleh, begitu pula jiwa yang jahat, yang tidak soleh. Baik jiwa yang beriman maupun jiwa yang kafir. Maka di hari kiamat semuanya akan menyesal. Semua jiwa akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Jiwa yang baik, jiwa yang taat, jiwa yang tidak baik, jiwa yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua menyesal. Maka termasuk kita. Apalagi yang berbicara, amat sangat menyesal di hari kiamat. Jamaah sekalian, salah satu ulama tafsir juga, yaitu Al-Imam Al-Baghawi. Al-Imam Al-Baghawi salah satu ulama tafsir yang senior, yang bermadhab Syafi'i. Beliau dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil menyebutkan tafsir dari seorang ulama yang bernama Al-Farra. Al-Imam Al-Farra ini salah satu ulama tafsir dan juga ulama bahasa. Al-Farra mengatakan, laisa min nafsin barratin wala fajira illa wahya talumu nafsaha. Kata beliau, tidak ada satupun jiwa di hari kiamat, tidak ada satupun jiwa di hari kiamat, apakah jiwa itu jiwa yang baik maupun jiwa yang jahat, kecuali dia akan menyesali dirinya. Kecuali pasti akan menyesali dirinya. Yang baik akan menyesali dirinya, apalagi yang jahat. Kata beliau, wa in kanat amilat khaira, jika jiwa itu adalah jiwa yang baik, yang suka berbuat baik di dunia, yang rajin sholat subuh, yang rajin pengajian, yang rajin bersedekah, maka di hari itu dia menyesal. Qalat, dia berkata, apa kata dia? Halla izdattu, duhai, kenapa ketika di dunia saya kurang berbuat baik? Itu penyesalannya, Pak. Kenapa saya kurang berbuat baik? Kenapa saya tidak menambah dan terus menambah? Kenapa saya kurang? Itu penyesalannya orang-orang baik. Kenapa ketika di dunia
Saya hanya sholat 5 waktu saja. Kenapa saya tidak tambah dengan sholat sunnah? Kenapa ketika saya sholat sunnah hanya sholat rawatib saja, tidak tambah sholat duha, tidak tambah sholat malam? Kenapa ketika sholat malam hanya 2 rakaat saja? Kenapa tidak 4? Kenapa tidak 8? Kenapa tidak 20? Itu penyesalannya orang-orang baik. Kenapa ketika di dunia, ketika saya bersedekah selalu mencari uang kecil? Kenapa tidak sesekali saya keluarkan harta terbaik saya? Kenapa ketika bersedekah saya selalu memberi apa yang saya tidak pakai lagi? Kenapa saya tidak memberikan apa yang saya cintai, apa yang saya sukai? Menyesal. Kenapa ketika di dunia saya kurang memperhatikan orang tua? Terlalu pelit kepada orang tua. Kenapa saya tidak maksimal berbuat baik kepadanya selagi dia hidup? Semua menyesal. Kenapa ya? Terus dia, ya Allah, kenapa? Halla izdadtu. Kenapa saya tidak maksimal, tidak menambah kebaikan? Itu penyesalannya orang-orang baik. Kemudian kata Al-Farra, wa in kanat amilat syarra, dan jika jiwa itu adalah jiwa yang ketika di dunia suka berbuat jelek, suka berbuat dosa, maka dia berkata di hari kiamat, ya laitani, duhai. Itu kata-kata duhai itu kata-kata penyesalan itu. Duhai, duhai. Alangkah duhai menyesalnya saya. Lam afal. Kenapa ketika di dunia saya lakukan itu dosa? Duhai seandainya saya tidak kerjakan itu dosa. Duhai seandainya saya tidak suka bergibah. Duhai seandainya saya tidak begitu. Duhai, dia menyesal. Dia tadi, duhai kenapa? Alangkah menyesalnya diriku ini. Kenapa ketika di dunia saya suka melakukan itu dosa? Kenapa saya tidak tinggalkan itu maksiat? Jadi jamaah sekalian, barakallahu fikum. Semua jiwa akan menyesali dirinya. Tapi apakah ada gunanya penyesalan itu? Tidak ada gunanya. Kalau ingin menyesal, menyesal di dunia. Adapun di akhirat baru menyesal, tidak ada gunanya penyesalan. Iya. Orang yang baik menyesal. Kenapa ketika di dunia saya tidak maksimal melaksanakan ibadah sholat? Ya. Dan yang akan merasakan penyesalan itu kalau sudah mati. Kalau orang masih hidup tidak merasa menyesal, ya kan begitu Pak? Orang-orang yang hidup sekarang, kalau diajak sholat, cuek aja dia. Dulu maki, katte mo. Belum ada hidayah. Coba. Dia tidak ada penyesalan Pak. Kenapa? Karena masih hidup di dunia. Orang yang hidup di dunia itu tidak ada penyesalan. Tapi kalau sudah mati, yakin wallahi semua orang yang mati akan menyesal. Dan itu Allah sebutkan di ayat tadi, la uqsimu bin nafsil lawwama, semua menyesal. Ya. Dan orang yang paling menyesal itu orang yang tidak maksimal melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi melewati kuburan, Nabi lewati kuburan yang masih basah. Artinya baru saja orangnya meninggal. Maka Nabi pun bertanya kepada sahabat, ya, siapa yang meninggal? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang meninggal adalah fulan, anaknya fulan.
Nabi SAW kemudian berkata kepada para sahabat, dan ini juga peringatan untuk kita yang hidup. Apa kata Nabi? La rak'atani khafifatani mimma tuhaqqirunahuma ahabbu ilaihima min baqiyati dunyakum. Kata Nabi, salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat, bukan salat subuh. Salat sunnah 2 rakaat. Yang ringan, yang ringkas. Yang ringan maksudnya apa Pak? Yang ringan tidak panjang-panjang bacaannya, yang ringan-ringan. Yang ringkas-ringkas, tidak lama berdirinya, tidak lama rukunya. Sebentar saja. 2 rakaat salat sunnah. Kata Nabi, yang kalian remehkan, yang kalian sepelekan di dunia, ketahuilah kata Nabi, bagi orang yang ada di dalam kubur ini, bagi orang yang sudah mati ini, ahabbu ilaihima min baqiyati dunyakum. Lebih dia cintai, lebih dia suka daripada seluruh dunia yang kalian miliki. Ini orang yang sudah mati ini kata Nabi, salat sunnah 2 rakaat lebih dia suka, lebih dia pilih daripada dunia yang kalian miliki seluruhnya. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya orang yang meninggal ini, andai kata diberikan pilihan oleh Allah, seandainya boleh dikasih pilihan oleh Allah untuk kembali ke dunia, kemudian diberikan pilihan oleh Allah, saya kembalikan kamu ke dunia, sekarang saya kasih pilihan 2. Saya berikan kepadamu seluruh dunia dan isinya. Yang kedua, kamu sholat sunnah 2 rakaat. Yang mana kamu pilih? Itu maksudnya hadis. Yang mana kamu pilih? Saya kembalikan kamu ke dunia, kemudian ada 2 pilihan untukmu. Semua dunia saya kasih kepadamu. Saya kasih mobil, saya kasih rumah, rumah mewah, mobil mewah, harta yang melimpah. Semua saya kasih dari seluruh fasilitas dunia, atau pilih sholat sunnah 2 rakaat. Apa yang dia pilih Pak? Untuk orang yang mati ini kata Nabi, untuk orang yang meninggal ini, maka yang dia pilih, yang dia lebih sukai adalah sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa? Karena orang yang sudah mati merasakan betapa butuhnya manusia dengan kebaikan, walaupun hanya sholat 2 rakaat. Orang yang mati begitu Pak, dia merasakan betapa butuh kita dengan ibadah, dengan kebaikan, walaupun hanya sholat sunnah 2 rakaat. Dia tidak merasa butuh dengan dunia. Kenapa? Dia sudah merasakan kalau sudah mati. Apa yang bermanfaat bagi kita kalau mati? Tapi kita yang masih hidup, yang belum pernah merasakan mati, kalau ditawari itu Pak 2 tadi, ditawari itu 2 tadi, yang mana dia pilih? Jangankan dunia dan segala isinya, minyak goreng saja Pak. Ada pembagian minyak goreng, gara-gara minyak goreng 2 liter tidak pergi sholat. Itu orang yang masih hidup. Kenapa? Dia tidak menyesal. Kenapa? Dia tidak pernah, belum merasakan bagaimana mati. Makanya Allah ingatkan kepada kita sebelum mati, sebelum menghadapi hari kiamat, Allah ingatkan kepada kita di hari itu banyak jiwa manusia menyesal. Menyesal kenapa tidak melaksanakan ibadah sholat. Jamaah sekalian, orang yang sholat juga menyesal. Kenapa dia menyesal? Kenapa sholatku sedikit? Kenapa saya tidak perbanyak ibadah sholat? Kenapa saya sholat duha hanya 2? Kenapa tidak 4? Kenapa ketika selesai wudhu saya tidak sholat sunnah wudhu? Kenapa ketika masuk masjid tidak tahiyatul masjid? Menyesal. Karena kurangnya ibadah. Ya. Jamaah sekalian,
untuk masuk ke dalam syurga dan menempati syurga yang paling tinggi itu kan amalan. Kalau Anda ingin masuk syurga dan menempati syurga level tinggi, ya, kan syurga kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Syurga yang paling tinggi adalah syurga Al-Firdaus, surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang nanti yang akan dimasukkan ke dalam syurga menempati syurga level yang paling tinggi. Ada orang yang menempati syurga level rendah. Sama-sama dimasukkan ke syurga. Tetapi ketika dia melihat temannya syurganya tinggi, dia rendah, dia menyesal. Aduh. Tetap masuk syurga tapi menyesal. Kenapa? Kenapa saya tidak menempati yang atas? Sehingga bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menempati syurga yang paling tinggi, Pak, salah satu resepnya dari Nabi adalah memperbanyak ibadah sholat. Salah satu resep dari Nabi supaya Anda bisa bersama dengan Nabi di surga, surga Al-Firdaus, Anda harus perbanyak ibadah sholat. Perbanyak. Ya, perbanyak sebanyak mungkin. Ada sahabat Nabi namanya Rabi'ah ini datang ke Nabi, ya Rasulullah. Ya, maka Nabi berkata kepada Rabi'ah, silahkan minta apa yang kamu mau. Minta. Apa yang kamu mau dari saya? Maka Rabi'ah berkata, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya meminta kepadamu, saya ingin bersamamu di surga. Masya Allah. Saya ingin bersamamu di surga. Maksudnya dia ingin masuk surga, tapi surganya bukan surga kelas bawah, kelas atas saya mau, bersamamu di surga Al-Firdaus. Apa kata Nabi? Aw ghaira dzalik, yang lain mau. Tidak ada kepermintaan yang lain. Barangkali kau mau jabatan, mau kau ini. Apa kata sahabat? Tidak. Huwadak, tidak ada permintaan kecuali itu saja. Saya tidak tertarik dengan yang lain, hanya itu yang saya inginkan. Masya Allah. Maka Nabi pun berkata, kalau begitu bantu saya, tolong saya. Apa itu ya Rasulullah? Fa'inni bikathratis sujud. Perbanyaklah sujud. Kalau kamu ingin masuk surga bersama denganku, perbanyak sujud. Maksudnya apa perbanyak sujud? Perbanyak sholat. Bukan maksudnya perbanyak sujud ya, sujud terus. Sujudnya saja, tidak ada rukuknya. Bukan itu maksudnya. Bukan maksudnya setiap selesai cetak gol, sujud lagi. Bukan itu. Tapi maksudnya adalah perbanyak sholat. Taro mega sumpajannu. Itu maksudnya Nabi. Perbanyak ibadah sholat. Disebutkan sujud karena rukun sholat yang paling hebat adalah sujud. Sujud yang disebutkan oleh Nabi karena ibadah sholat itu yang paling hebatnya sujudnya, bukan berdirinya. Makanya perbaiki memang kalau sujud kijangkit tinro. Ada orang tidur ketika sujud. Padahal itu tempat yang paling istimewa dalam sholat sujud. Paling bagus berdoa. Tempat mustajab, paling diterima doa ketika kita sujud. Aqrabu ma yaqulul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Maka kata Nabi, perbanyaklah berdoa karena doamu pasti dikabulkan. Maka Nabi menyuruh kita banyak sujud, banyak sholat. Maka yang sedikit sholatnya pasti menyesal. Kenapa? Karena tidak bisa bersama dengan Nabi di surga. Masuk surga juga, tetap masuk surga, tapi emperan dia dapat. Kelas rendah dia dapat. Yang penting masuk surga sama Ustaz, alhamdulillah. Tidak boleh begitu.
Tidak seperti itu ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan yang penting masuk surga. Tidak ada ajaran Islam begitu. Islam itu mengajarkan untuk akhirat harus yang tinggi. Itu ajaran Islam. Kalau berbicara akhirat, jangan cari yang rendah, cari yang paling tinggi. Kalau berbicara dunia, biar rendah. Itu kalau dunia seperti itu. Kalau akhirat, tidak boleh, harus cari yang tertingginya. Makanya Nabi berkata, "Idza sa'altumullahal jannah," kalau engkau berdoa meminta surga kepada Allah, fas'aluhul firdausal a'la. Mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga al-firdaus. Jangan minta yang rendah. Ya Allah, masukkan saya ke surga, yang penting masuk. Tidak ada seperti dalam Islam. Ya Allah, berikan kepadaku surga yang paling tinggi bersama Nabi. Bagaimana cara mendapatkan itu tadi? Nabi memberikan resep, perbanyak sujudmu. Maka orang yang sedikit sujudnya menyesal, apalagi tidak pernah sujud. Ya. Orang yang Masya Allah, orang yang tidak ada andilnya bangun masjid, dia sholat, tapi dia tidak ada andilnya bangun masjid, menyesal juga. Wah, kenapa ketika dulu ya saya tidak banyak menyumbang semen? Kenapa sedikit sumbanganku di masjid? Menyesal juga itu. Apalagi yang tidak ada andilnya bangun masjid, tidak ada sumbangsinya sedikit pun membangun rumah Allah, menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena dia tidak mendapatkan istana dalam surga. Masuk surga tapi tidak ada istananya. Apa yang dia dapat? Rumah-rumah biasa. Ya, walaupun rumah biasa tetap lebih baik daripada rumah di dunia, kan begitu. Tetapi di surga ada istana. Istana yang luar biasa. Yang disebutkan oleh Nabi, labinatun min dahab wa labinatun min fiddah. Batu batanya itu istana ada dari emas, ada dari perak. Perpaduan antara emas dan perak, itu batu batanya. Luar biasa itu istana. Subhanallah. Siapa yang akan mendapatkan ini istana? Di antara yang mendapatkan istana adalah orang yang memperhatikan rumahnya Allah. Kata Nabi dalam hadis, "Man bana lillahi baitan," siapa yang membangun rumah Allah karena Allah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di dalam surga. Maka orang yang tidak punya perhatian kepada masjid akan menyesal. Kenapa ketika di dunia saya tidak menyumbang semen, tidak menyumbang batu bata, tidak menyumbang duit? Kenapa? Yang menyumbang juga menyesal. Kenapa satu sak di semen? Kenapa cuma 100.000? Padahal saya orang kaya. Walaupun juga ada istananya, kan? Tapi istana yang didapatkan sesuai dengan sumbangsi kita di masjid. Kalau sumbangan kita gede, gede juga istananya. Gitu. Sesuai dengan amalan kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan kita di dunia. Kalau amalan kita luar biasa juga balasannya, Pak. Begitu. Tidak mungkin kita bisa dapat ikan salmon kalau kita bawa uang 20.000. Kalau bawa ke 20.000, mayro didapat. Ya kan begitu? Walaupun dapat juga, tetapi tidak maksimal kita dapat. Jadi menyesal. Ya, ini orang-orang baik semua, Pak. Ini orang-orang baik menyesal. Kenapa menyesal? Karena kurang, sedikit. Orang yang tidak pergi berjihad menyesal. Kenapa ketika ada panggilan jihad saya tidak ikut? Di masa Nabi banyak jihad. Di masa Nabi banyak jihad. Setiap Nabi mengumumkan, ayo ada jihad. Siapa yang mau mendaftar? Siapa yang mau berangkat? Wah,
Ada yang mendaftar, ada yang cari-cari alasan. Sakit kak ya Rasulullah. Sakit badanku. Banyak orang cari alasan di masa Nabi. Orang-orang munafik biasanya yang suka cari alasan. Tapi orang yang luar biasa imannya, ya, bukan lagi cari alasan, selalu menanti, ya Rasulullah, kapan lagi ada jihad? Kapan lagi ada jihad? Ketika ada panggilan jihad, langsung mendaftar dan datang ke Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah li bisyahada, doakan saya mati dalam jihad. Itu sahabat begitu, doakan saya mati. Ada sahabat namanya Abu Umamah, ya Rasulullah, ud'ullah li bisyahada, ya Rasulullah, doakan saya mati nanti dalam jihad. Saya sudah mendaftar supaya saya mati. Nabi doakan, ya Allah sallimuhu wa gannimuhu, ya Allah selamatkan dia dan kasih harta ghanimah yang banyak. Akhirnya selamat dia. Terus ada lagi jihad berikutnya, jihad yang kedua, datang lagi, ya Rasulullah, doakan saya mati. Kata Nabi, ya Allah selamatkan dia. Yang ketiganya datang lagi, ya Rasulullah, doakan saya mati. Kata Nabi, ya Allah selamatkan dia. Selamat lagi. Yang keempatnya dia datang, ya Rasulullah, 3 kali meminta mati. Sekarang saya tidak mau minta mati lagi. Ya Rasulullah, saya minta, ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amalan supaya saya masuk surga. Itu saja. Karena intinya saya mau mati masuk surga. Tidak mati-mati juga. Sudahlah, kalau begitu tunjukkan kepadaku amalan supaya saya masuk surga. Apa kata Nabi? Alaika bisawm. Kalau begitu banyak puasa. Kata orang semenjak diberitahu oleh Nabi, ini Abu Umamah tidak pernah tidak puasa. Tidak pernah, pokoknya tidak pernah tidak puasa. Kalau ada bau-bau masakan di dapurnya, ya, maka orang tahu, oh berarti ada tamunya, sehingga dia tidak puasa. Masya Allah. Yang jelas jamaah sekalian, orang-orang di masa dulu itu kalau ada jihad luar biasa semangatnya. Tapi orang-orang yang tidak berangkat berjihad dengan 1000 macam alasan, mereka akan menyesal. Kenapa menyesal? Karena orang yang berjihad dan mati syahid dapat 72 bidadari, Pak. Dia masuk surga tapi cuma 2 dah dapat, 2 aja dah dapat. Nah lihat temannya dapat 72 deh, kenapa? Kenapa? Iya. Coba bayangkan dapat 72. Ustaz, bagaimana itu bisa minum obat kuat? Pak, dalam hadis disebutkan kekuatan penghuni surga dalam menggauli istrinya itu 100 kali lipat. Betul-betul Allah berikan nikmat di surga. Apa? Dalam hadis saya disebutkan seperti itu. 100 kali lipat kekuatannya. Masya Allah. Jadi 72 itu masih kurang sebenarnya. Subhanallah, itu orang yang berjihad. Disebutkan dalam hadis, lisyahidi indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid mendapatkan 6 kemuliaan. 6 kemuliaan dia dapat. Salah satu di antara 6 kemuliaan adalah kata Nabi, wa yuzawwaju sintaini sab'atan wa yuzawwaju sintaini wa sab'ina zawjatan minal huril in. Akan dinikahkan oleh Allah dengan 72 bidadari. Luar biasa. Yang tidak ikut jihad hanya 2. Surga yang paling rendah, Pak, kalau Anda masuk surga, dan semoga kita tidak masuk surga yang rendah, yang tinggi. Surga yang paling rendah itu 2. Jadi tidak ada di sana 1, tidak ada Pak di sana 1, tidak ada. Paling sedikit 2. Tidak ada penghuni surga dapat 1, Pak, tidak ada. Paling sedikit 2. Itu di luar istrinya di dunia. Kalau dia punya istri di dunia 4, 4-4-nya masuk surga, kembali berkumpul di surga bersama dengan 4 istrinya. Plus 2. Baik.
Bapak-bapak di sesam nanti sama istrinya kalau pulang ini. Kenapa kau ikut pengajiannya itu ustaz kah? Ya saya hanya berbicara surga. Begitulah kenyataannya. Subhanallah ya. Maka orang yang tidak berjihad, tidak mati syahid, menganga. Aduh, kenapa cuma 2 ya? Siapa suruh kau cari alasan? Dan hebatnya lagi jamaah sekalian, orang yang mati syahid, disebutkan tadi ada 6 ya. Salah satu juga disebut kalau Nabi adalah wa yashfa'una fi sab'ina min aqaribi. Mereka di hari kiamat diberikan izin oleh Allah memberi syafaat kepada 70 keluarganya. 70 keluarganya dikasih syafaat oleh dia dengan izin Allah. Yang tidak mati syahid ya boleh jadi tidak dikasih izin, boleh jadi dikasih tapi hanya 1, 2. Tapi kalau orang yang mati syahid, silakan cari keluargamu 70 orang. Maka dicarilah istrinya, dicarilah anaknya, dicarilah tetangganya, terserah dia. Siapa yang dia mau kasih syafaat? Oleh karena itu jamaah sekalian, di dunia ini bersemangat melakukan kebaikan supaya tidak menyesal. Kalau orang baik menyesal Pak, apalagi yang jelek. Kalau orang-orang baik tadi, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah menyesal karena sedikit ketaatannya, maka jangan ditanya orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah puasa, orang yang tidak keluarkan zakatnya, orang yang bermaksiat, orang yang berjudi, orang yang minum khamar. Jangan ditanya bagaimana menyesalnya mereka Pak. Oh luar biasa penyesalannya. Disebutkan di Al-Quran bagaimana penyesalan mereka. Kata Allah dalam Al-Quran, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Pada hari itu orang-orang yang suka berbuat dosa menggigit 2 tangannya. Pada hari itu orang-orang yang suka berbuat dosa, yang tidak memperhatikan perintah Allah, suka berbuat maksiat, kata Allah pada hari itu dia menggigit kedua tangannya. Kata Allah menggigit kedua tangannya. Bukan menggigit jari jemaah, bukan kayak gini ya. Menggigit 2 tangan. Nah, kasih masuk semua tangannya, gigit. Apa maksudnya? Ungkapan menggigit tangan itu ungkapan penyesalan. Orang yang sangat menyesal. Biasa istilah kita gigit jari, Mako. Maksudnya apa gigit jari? Ya menyesal. Artinya Allah ingin menggambarkan kepada kita betapa menyesalnya ini orang sampai Allah gambarkan 2, bukan lagi jari jemari lagi, 2 tangannya nak gigit semua. Saking menyesalnya. Apa yang membuatnya menyesal? Dia berkata, ya laitani takhaltu ma'ar rasuli sabila. Duhai, seandainya ketika di dunia saya ikuti jalannya Nabi. Duhai ketika di dunia, seandainya di dunia saya mengikuti ajarannya Nabi, jalannya Nabi, petunjuknya Nabi. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai, kenapa ketika di dunia saya mengikuti temanku itu, saya menjadikan itu sebagai temanku. Dia menyesali pertemanannya. Kenapa saya tidak ikuti Nabi Muhammad? Kenapa justru menjadikan itu sebagai teman dekatku? Saya ikuti dia, apa dia bilang, apa dia lakukan, saya ikuti. Ini bahaya. Laqad adallani 'anil dzikri. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan-peringatan Allah. Dan ini ayat berbicara tentang salah satu orang kafir Quraisy. Ya, ini ayat turun terkait dengan salah satu orang kafir Quraisy. Sudah masuk Islam, sudah bersyahadat di depan Nabi Muhammad. Ya, tetapi kemudian murtad. Murtad kembali. Kenapa murtad? Karena dipengaruhi oleh Abu Jahal. Dia berteman baik dengan Abu Jahal. Jadi ini orang berteman dengan Nabi Muhammad sewaktu kecil,
tapi juga berteman dengan Abu Jahal sewaktu kecil. Ketika dia bertemu Nabi Muhammad, ditawari masuk Islam dia. Setelah dia masuk Islam, didatangkan oleh Abu Jahal, dicela-cela oleh Abu Jahal, saya tidak mau lagi teman sama kamu. Akhirnya apa? Dia bilang, kalau begitu jangan tinggalkan saya akan murtad kembali. Ternyata dia ikuti Abu Jahal, ya, terlalu cinta kepada Abu Jahal, terlalu teman setia dengan Abu Jahal, kurang simpati dengan Nabi Muhammad. Ini maksudnya itu ayat. Kenapa saya tidak ikuti Muhammad? Kenapa saya jadikan Abu Jahal sebagai teman dekatku? Menyesal. Ya. Jamaah sekalian, banyak ayat Al-Quran menceritakan penyesalan orang-orang jelek. Allah berfirman di Al-Quran di surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah itu adalah surah yang disunnahkan dibaca di subuh Jumat. Sunnah dibaca di subuh Jumat. Itu apa? Surah As-Sajdah. Salah satu hikmahnya, Pak, kenapa surah As-Sajdah disunnahkan dibaca di subuh Jumat? Karena hari Jumat terjadi, hari kiamat terjadi di hari Jumat. Jadi hari kiamat itu nanti terjadi di hari Jumat. Jumat kapan? Wallahu a'lam. Yang penting hari Jumat, hari kiamat terjadi. Makanya disunahkan membaca surah As-Sajdah. Kenapa? Karena di surah As-Sajdah isinya tentang hari kiamat. Supaya kita ingat. Jangan sampai ini subuh terakhir. Kan begitu kan? Iya. Salah satu isinya surah As-Sajdah, Allah menjelaskan bagaimana keadaan manusia setelah hari kiamat. Allah katakan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lihat penyesalannya orang-orang jahat ketika hari kiamat terjadi. Apa kata Allah? Walau tara idil mujrimuna. Wahai Muhammad, tidakkah kau memperhatikan? Tidakkah kau memperhatikan orang-orang jahat itu? Orang-orang yang suka berbuat dosa di dunia itu. Ketika mereka sudah berada di hadapan Allah, mereka hanya menundukkan kepalanya. Ketika mereka berada di hadapan Allah, mereka hanya menundukkan kepala, tidak pernah angkat kepala. Orang yang menundukkan kepala biasanya apa, Pak? Kalau kita sudah berada di depan orang tunduk kepala, apa biasanya? Menyesal, malu, semua malu, menyesal, pokoknya. Maka di hari kiamat Allah katakan, di hari itu orang-orang jahat, orang-orang yang suka berbuat dosa, suka berjudi, suka minum khamar, suka riba, semua dosa, tidak peduli dengan perintah Allah. Kata Allah, wahai Muhammad, di hari itu mereka hanya menundukkan kepala di hadapan Allah. Kemudian dia berkata, Rabbana, dia berkata di hadapan Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami sudah melihat dengan mata kepala neraka. Ini orang masuk neraka nanti, cuma belum masuk, baru di hadapan neraka, dan akan dilempar ke situ. Dia lihat, dia berkata, ya Allah, saya sudah lihat itu neraka di depan mataku, dengan mata kepala saya lihat. Absarna, kami sudah lihat. Wa sami'na, dan kami sudah dengarkan. Apa yang mereka dengarkan? Kami sudah dengarkan teriakan-teriakan mereka yang disiksa di neraka, jeritan-jeritan mereka yang disiksa dalam neraka. Kami sudah dengarkan bagaimana golakan-golakan api neraka. Ya Allah, kami sudah dengarkan dengan telinga kami. Iya. Kalau di dunia hanya mendengar ustadz bilang, tapi tidak percaya. Nanti Tompi dilihat ustadz. Tidak ada orang tidak ada orang masuk surga ustadz. Karena orang begitu diingatkan tentang neraka, sudah kau masuk neraka, sudah kau masuk surga. Tidak usah cerita kalau belum pernah masuk. Ada orang bilang begitu. Ini orang yang luar biasa ini. Tidak tahu hatinya, hati apa ini otak orang seperti ini. Kerasnya itu hati. Ya.
Jamaah sekalian, maka dia berkata, ya Allah, absarna, saya sudah lihat dengan mata kepalaku. Wa sami'na, saya sudah dengar. Farji'na, maka ya Allah, yang saya minta adalah tolong kembalikan saya ke dunia. Ya Allah, kembalikan Kak Kodong. Kasih kembali Kak Kodong ya Allah. Farji'na, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kembalikan ya Allah. Untuk apa? Na'mal salihah. Saya ingin beramal soleh. Ini menyesalnya luar biasa. Na'mal salihah, kami ingin beramal soleh. Jadi dia minta kembali ke dunia hanya untuk beramal soleh. Bukan kembali ke dunia, kembali minum ballo, kembali ini, enggak. Mau beramal soleh sekarang. Inna muqinun, sesungguhnya saya sudah yakin. Itu kata dia. Ya Allah, saya sudah yakin. Mata pet nak puang, mata pet nak kasih. Waktu di dunia apa dia bilang tadi? Tidak ada orang masuk surga. Tidak ada orang masuk neraka, Ustaz. Sudah kau masuk neraka? Tidak usah masuk bicara kalau belum pernah masuk. Iya di dunia. Di hari itu dia bilang apa? Mata pet tolong nak kasih dah. Yakin mah ya Allah, yakin. Tolong kembalikan saya ke dunia. Banyak ayat di Al-Quran, banyak sekali Pak ayat seperti itu. Ya, yang intinya Allah mengingatkan kepada kita betapa menyesalnya mereka orang-orang yang jahat. Terakhir jamaah sekalian, yang paling menyesal itu di hari kiamat adalah orang yang suka berbuat syirik. Hati-hati ki. Dari semua orang-orang jahat, dari semua orang-orang yang suka berbuat dosa, yang paling menyesal adalah orang yang suka berbuat syirik. Mereka adalah orang yang paling menyesal. Makanya hati-hati ki, jangan ke berbuat syirik. Ayat 42. Yang paling menyesal itu orang-orang yang suka datang ke kuburan bawa kambing. Orang-orang yang suka bawa pisang ke waduk. Orang-orang yang suka pakai jimat-jimat. Orang-orang yang suka datang ke kuburan minta-minta. Itu yang paling menyesal. Makanya jamaah sekalian, ketika mereka diazab oleh Allah di neraka, ketika mereka dimasukkan ke neraka oleh Allah orang-orang berbuat syirik, dan pasti mereka masuk neraka dan kekal tidak keluar selama-lamanya, Allah berkata kepadanya, ya fulan, lau anna laka ma fil ardi min syai', seandainya engkau memiliki semua dunia, seandainya engkau memiliki semua dunia, kamu punya semua dunia, bukan lagi pemilik Pantai Losari, bukan lagi pemilik semua rumah sakit mewah, kamu miliki semua dunia. Seandainya kamu miliki semua dunia, akunta muftadiyan bihi, apakah engkau mau untuk mengorbankan semuanya supaya kamu bebas dari azab neraka ini? Mau enggak kamu menjual mengorbankan semua duniamu untuk menebus supaya kamu selamat dari neraka ini? Mau enggak? Mau tidak? Kira-kira apa jawabannya itu orang? Kira-kira apa Pak jawabannya? Ya Allah, jangankan semua dunia, berpuluh-puluh kali lipat dunia saya miliki, saya akan relakan semua, yang penting saya bebas. Itulah ucapannya orang yang berbuat syirik tadi. Tapi kalau di dunia ini ditawari orang, mau gak selamat dari neraka? Ya mau. Coba korbankan sepeda motormu satu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa Kak. Nah itulah di dunia. Maka Allah berkata kepadanya, fulan, uridu ahwana min hada. Ketika kamu di dunia, ada yang saya inginkan kepadamu lebih ringan daripada ini, lebih ringan. Saya tidak pernah meminta semua hartamu. Ada yang lebih ringan saya minta kepadamu, tapi kamu tidak mau. Kamu tidak mau, saya minta kepadamu ringan sekali, tapi kamu tidak mau. Apa itu? Uridu minka alla tusyrika bi fa abaita illa syirka.
Di dunia saya hanya meminta kepadamu, jangan berbuat syirik kepadaku, tapi ternyata kamu tetap syirik. Seandainya kamu tidak berbuat syirik kepadaku, maka engkau akan selamat dari azab ini. Tapi kamu tidak mau. Banyaknya itu ustaz ceramai kowe, jangan kau begitu. Anu jo. Ustaz anu itu. Ya kan? Ya. Ustaz anu itu. Sudah diingatkan, ini ayat, ini ada ayatnya begini. Tidak begitu Pak Kiai dulu. Riolo pada riolo mai. Sudah diingatkan. Tidak boleh begini. Ini ada ayatnya, ini ada hadisnya loh. Tidak percaya ke sama ayat. Kenapa paling Anur Guruta tidak begitu? Diingatkan tidak boleh begini. Ada juga kiai merokok. Kiai itu Ini Pak, tapi dalam Al-Quran tidak boleh. Tidak mungkin kiai tidak tahu. Pak, ada orang tahu tapi tidak bisa tinggalkan. Kan begitu, udah tahu tapi tidak mampu dia tinggalkan. Iya saya tahu gitu, tapi ya sudah belum ada hidayah. Ya kan? Maka jamaah sekalian, barakallahu fikum. Orang yang paling menyesal itu adalah orang berbuat syirik. Kenapa? Karena orang yang berbuat syirik itu tidak akan pernah masuk surga, Pak. Tidak akan pernah dia merasakan bagaimana itu surga. Jangankan masuk, orang bilang raci-racinya saya tidak. Ya, bau-baunya saya surga tidak. Apalagi mau masuk. Dan orang yang berbuat syirik, Pak, itu tidak akan pernah melihat bagaimana wajahnya Allah. Ya. Yang berbuat syirik itu tidak akan pernah melihat bagaimana wajahnya Allah. Sebab untuk melihat wajah Allah harus masuk surga. Dan nanti di surga baru bisa dilihat bagaimana wajah Allah. Di dunia tidak bisa dilihat, di luar surga tidak bisa dilihat. Kapan baru bisa dilihat wajahnya Allah? Ketika manusia sudah masuk di surga. Disitulah mereka akan melihat bagaimana indahnya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua rindu Pak untuk melihat bagaimana wajah Allah. Selama ini kita hanya mendengar Allah. Selama ini kita hanya mendengarkan bagaimana ayat-ayatnya, tapi tidak pernah melihat bagaimana mukanya Allah, bagaimana wajahnya Allah. Dan melihat wajah Allah itu nikmat sekali. Di surga itu Pak, tidak ada kenikmatan yang paling nikmat daripada melihat wajah Allah. Bagaimanapun nikmatnya bidadari tadi, bagaimanapun nikmatnya makanan, tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan nikmatnya melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dalam hadis, fayakshiful hijab, ketika Allah menyingkap hijab, terlihatlah wajah Allah oleh penghuni surga. Kata Nabi, fama'u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nazari ila rabbihim. Maka tidak ada sesuatu yang paling nikmat mereka rasakan melebihi nikmatnya melihat kepada wajah Tuhannya. Kata para ulama, nasu na'imal jannah, ketika mereka melihat wajah Allah, maka mereka menjadi lupa seluruh kenikmatan di surga. Mereka lupa semuanya. Dan jamaah sekalian, seorang yang melihat wajah Allah itu, setiap kali dia melihat wajah Allah, bertambah ketampanannya dan bertambah kecantikannya. Coba bayangkan Pak. Melihat wajah Allah, semakin bertambah ketampanan dan semakin bertambah kecantikan. Luar biasa. Itulah nikmatnya melihat wajah Allah. Dan orang yang berbuat kesyirikan, orang yang berbuat kekafiran, tidak akan mungkin melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, kalla innahum an rabbihim yawma idil lamahjubun. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum, sesungguhnya mereka, an rabbihim yawma idil lamahjubun, mereka terhalangi untuk melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menghalanginya? Perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan ketika di dunia. Ya, oleh karena itu, siapa di antara kita yang pernah berbuat syirik, bertobat. Segera bertobat kepada Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersemangat melakukan kebaikan di dunia ini dan dimudahkan oleh Allah meninggalkan segala maksiat, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Waffaqallahu al-jami'. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.